Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Kalimas sekaligus mentor di Dialog Puskesmas Kalimas dan Bapak dari BKD serta teman-teman orientasi P3K yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil orientasi P3K di Puskesmas Kalimas Kabupaten Pemalang. Yang ini biodata saya. Saya Happy Dianggita, jabatan Bidan Desa di Desa Tanahbayar. Latar belakang sebelum ASN, PNS dan P3K menjalankan tugasnya diperlukan pembekalan atau orientasi mengenai tugas dan fungsi nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core values berakhlak dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud. Pelaksanaan orientasi mempunyai maksud yaitu 1. Pengenalan susunan organisasi dan tata kerja, 2. Pengenalan jabatan, 3. Pengenalan manajemen kinerja organisasi, 4. Penerapan fungsi dan tugas P3K di tempat kerja. Tujuan. Pelaksanaan orientasi mempunyai tujuan yaitu 1. Memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Berakhlak meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Rencana hasil kerja P3K. Yang pertama, tujuan instansi atau unit kerja mandiri meningkatkan kualitas. Yang pertama, meningkatkan kualitas manajemen puskesmas. Yang kedua, menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Yang ketiga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah saran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional, dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra. Yang keempat, meningkatkan kompetensi karyawan dengan mengikuti seminar, workshop, pelatihan, dan yang lainnya. Rencana hasil kerja pimpinan. Yang pertama, terlaksananya kegiatan operasional pelayanan puskesmas. Yang kedua, pengelolaan anggaran puskesmas Kalimas yang optimal. Yang ketiga, terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan kepala puskesmas. Rencana hasil kerja saya yang berjudul optimalisasi pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil di Desa Tanahbayar. Yang pertama, kegiatan menyusun rencana kegiatan sosialisasi kelas ibu hamil Desa Tanahbayar di wilayah kerja Puskesmas Kalimas. Tahapan kegiatan meliputi menyusun tahapan pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil tentang ANC terpadu. Hasil kegiatan dan tahapan hasil kegiatan tersebut meliputi susunan rancangan kegiatan kelas ibu hamil dengan menggunakan lembar balik dan leaflet. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya melakukan penyusunan rencana kegiatan dengan kinerja terbaik dan terus berinovasi, kompeten dan adaptif. Yang kedua, konsultasi dengan mentor tentang rancangan kegiatan sosialisasi pada kelas ibu hamil. Tahapan kegiatan, yang pertama melakukan koordinasi dengan pimpinan dan mentor terkait kegiatan. Yang kedua, meminta saran mentor terkait rancangan sosialisasi tentang kelas ibu hamil. Hasil kegiatan dan tahapan. Yang pertama, terlaksananya koordinasi dengan pimpinan dan mentor. Yang kedua, notulen hasil konsultasi dengan mentor. Penerapan nilai-nilai berakhlak, saya melakukan konsultasi dengan mentor dengan menjaga hubungan baik dan selalu menjunjung tinggi etika, kompeten, harmonis, dan loyal. Yang ketiga, kegiatan mengumpulkan data sasaran jumlah ibu hamil. Tahapan kegiatannya mengidentifikasi data ibu hamil yang akan menjadi sasaran.
Yang kedua, melakukan koordinasi dengan kader terkait pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil. Hasil kegiatan dan tahapan, yang pertama, data daftar nama ibu hamil yang akan mengikuti kelas ibu hamil. Yang kedua, kesepakatan dengan kader terkait sasaran, waktu, dan tempat pelaksanaan kelas ibu hamil. Penerapan nilai-nilai berakhlak, saya melakukan pengumpulan data dan identifikasi data ibu hamil bekerja sama dengan kader agar pelaksanaan kelas ibu hamil berjalan dengan baik dan lancar, berorientasi dalam pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Yang keempat, kegiatan menyiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan kelas ibu hamil. Tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan materi tentang tujuan, manfaat, dan tahapan-tahapan kelas ibu hamil. Yang kedua, menyiapkan lembar balik dan membuat leaflet untuk pelaksanaan sosialisasi kelas ibu hamil. Hasil kegiatan dan tahapan, yang pertama, materi dalam bentuk printout, lembar balik, dan leaflet tersedia. Penerapan nilai-nilai berakhlak, saya menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelas ibu hamil dengan cermat agar pelaksanaan ibu hamil berjalan dengan lancar, berorientasi dalam pelayanan, kompeten, dan akuntabel. Yang kelima, kegiatan kelima, melakukan sosialisasi kepada ibu hamil tentang tujuan dan manfaat kelas ibu hamil, terutama tentang ANC terpadu dan pencegahan komplikasi pada kehamilan. Tahapan kegiatan, yang pertama, menyiapkan sarana peralatan sebelum memulai kelas ibu hamil. Yang kedua, melakukan penyuluhan kepada ibu hamil dengan menggunakan lembar balik dan membagikan leaflet. Yang ketiga, mengevaluasi kembali materi yang telah disampaikan dan melakukan senam hamil. Hasil kegiatan, alat dan bahan untuk kegiatan kelas ibu hamil tersedia. Yang kedua, terlaksananya kegiatan kelas ibu hamil, leaflet sudah dibagikan. Yang ketiga, notulensi hasil kegiatan. Penerapan nilai-nilai berakhlak, saya melakukan kegiatan kelas ibu hamil tentang pentingnya ANC terpadu dan tentang komplikasi kehamilan agar pengetahuan ibu hamil meningkat dan diharapkan ikut menurunkan AKI dan AKB, berorientasi dalam pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Tahap kegiatan yang keenam, melakukan evaluasi kegiatan kelas ibu hamil. Tahapan kegiatan yang pertama, menganalisis data, membandingkan hasil pretest dan post-test kegiatan kelas ibu hamil. Yang kedua, menyusun laporan kegiatan sosialisasi kelas ibu hamil tentang pelayanan ANC terpadu sesuai standar dan tentang komplikasi pada ibu hamil. Hasil kegiatan dan tahapan, hasil analisis perbandingan antara post-test dan pretest. Laporan yang kedua, laporan hasil kegiatan sosialisasi di kelas ibu hamil. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Kompeten, saya membuat laporan kegiatan kelas ibu hamil tentang pentingnya ANC terpadu sesuai standar dan tentang komplikasi pada ibu hamil, akuntabel, dan kompeten. Sekian presentasi dari saya. Ya, terima kasih Mbak Febi. Aplaus. Monggo. Ya, barangkali nanti mau dimasukkan. Nanti 5. Terima kasih Mbak Evi atas paparannya. Giliran saya mengomentari dan panjangan semuanya dapat kehormatan dari Semarang juga alhamdulillah sudah datang. Jam pinter Pak dari sana? 6:30. Berarti break apa ya? Apa enggak? Ya, ini sampai nanti jam 8:50 ya.
Nah, ini sudah bagus, ya. Tadi sudah nulis apa yang bagus, kompeten, akuntabel, sudah ditulis semua, sudah dibaca semua ya. Kompeten itu apa? Ngerti ya? Tidak ngerti berarti dari Semarang. Ya, nah, ini sesuai dengan permintaan dari BKD, ya saya harus bertanya jawab kayak gitu ya. Walaupun anak buah saya tanya jawab. Tapi apa? Jangan mengecewakan ya, kemudian ya. Nah itu kelas ibu hamil Bu Evi yang sementara ini dengan jalankan di Desa Tanah Bayam. Itu satu kelas itu anggotanya minimal berapa? 15. Ya, jawabnya 10 sampai 15 ya pinter. Ada 15 lagi. Ya, jadi minimal adalah 10 Bu Bidan ya. Ini yang belum jadi bidan desa diingat-ingat, minimal kelas ibu hamil itu 10. Pertama di antara kelas ibu hamil itu sebetulnya hanya yang resti saja, yang dicurigai. Jadi diikuti ya, diikuti perkembangannya ya, dari mulai 0 sampai selesai ya. Kira-kira berapa bulan adanya kelas ibu hamil itu? Kalau kelas ibu hamil sih 6 kali pertemuan dalam, maksudnya dari satu ibu hamil misalnya kelas ini ya itu berlanjut pertemuan 1 sampai pertemuan ya. Ini tergantung dari anggaran yang kita punyai, jadi APBD yang ada dan yang dana dari bantuan operasional kesehatan yang ada ya. Jadi yang namanya kelas gunung hamil itu harus punya dana itu ya. Dan kegiatannya apa di kelas ibu hamil? Apa saja yang sudah dilaksanakan di kelas ibu hamil tersebut? yang pertama memaparkan itu dokter yang ada di buku KIA seperti tanda gaya kehamilan, terus resiko kehamilan sampai tanda-tanda persalinan. Kegiatannya yang biasa dilakukan ya, lakukan penyuluhan, penimbangan, senam, kasih makanan, itu pemukulan ya, ya senam hamil itu di kelas 2 juga ya akhir ya. Tujuannya itu lah, tujuannya untuk apa? Kenapa di manage? Tujuannya karena masih banyak ibu hamil yang melahirkan dengan komplikasi karena kurangnya pengetahuan dokter. Terus masih kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang ANC terpadu. Ya intinya fokus, kalau pemerintah itu pasti punya tujuan kalau kegiatan ya. Jadi itu tadi angka kematian yang masih banyak di Kabupaten Pemalang. Jadi sehingga terus diadakan pembinaan terhadap ibu hamil, mulai dari dananya harus bagaimana supaya lahirnya nanti tidak kesulitan, cara pengambil keputusannya juga tidak kesulitan keluarganya ya. Jadi itu tujuan kelas ibu hamil ya. Mungkin cukup ya Bu Evi ya. Ya, terima kasih Bu Evi sudah memberi
masukan, mudah-mudahan apa yang ditulis bisa dilaksanakan di desa binaan. Binaannya ini nulis tapi tidak bisa, harus bisa dilaksanakan. Nulis sendiri, berjanji sendiri, ya. Pengen jadi pegawai sendiri, nanti jangan sampai sudah pengen jadi pegawai tapi apa? Malas melaksanakan. Nah, itu salah namanya, tidak berakhlak lagi. Nah, yang ditulis semuanya itu tadi itu harus dilaksanakan, ya, supaya apa? Supaya 5 tahun nanti bisa dipilih kembali, Pak, ya. Dipilih kembali itu. Iya, saya diperpanjang ini, saya tanya langsung kepada BKD-nya, ya, karena jenengan kalau sudah jadi ASN P3K, ya, sesuai dengan undang-undangnya nanti akan dipilih kembali, katanya begitu. Di syukur-syukur orang usah apa sulit-sulit lah, ya. Nah, langsung saja di teken 5 tahun lagi, teken 5 tahun lagi.